Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berlimpah, diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lantaran beliau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan resep atau tip kepada saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dimanapun saudara berada, mungkin hari ini saudara dililit utang yang begitu banyak dan belum ada jalan keluar, belum punya pekerjaan, belum punya jodoh, atau masih jomblo. Maka silakan tip yang akan saya berikan, insya Allah apabila saudara mau melaksanakan atau melakukan amaliyah yang diberikan resep oleh Rasulullah ini, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila saudara punya hutang, tidak bisa membayar karena memang tidak punya uang untuk melunasinya, maka kita harus bertekad. Sudah kemana-mana meminta bantuan kepada orang-orang, namun belum membuahkan hasil, maka silakan saudara melakukan apa yang saya sampaikan, yang saya ambil dari perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau ingin kita punya hajat, maka lakukan semaksimal mungkin, dan hasilnya akan dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih yang akan kita lakukan untuk berupaya diberikan jalan keluar oleh Allah? Yaitu yang pertama adalah memperbaiki diri kita, taubat nasuka kepada Allah. Mungkin selama ini kita mengabaikan perintah Allah dan mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga Allah memberi teguran, memberi ujian kepada diri kita maupun kepada keluarga kita. Maka kita harus bertekad memperbaiki diri, melakukan amaliyah yang baik, membuka lembaran yang baru, ditulis dengan amaliyah-amaliyah yang sangat bermanfaat bagi kita. Setiap orang pasti punya dosa, dan siapapun itu akan pernah melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maka kita harus bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita.
lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah yang pernah kita lakukan perbuatan dosa di masa lalu. Mungkin kita tidak melakukan perintah Allah, mungkin kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, mungkin kita kepada orang tua selama ini mengabaikan, tidak peduli kepada orang tua kita, mungkin kepada istri atau kepada suami kita acuh tak acuh, namun kepada orang lain kita sangat senyum, bergembira, namun kepada keluarga sendiri kita sangat acuh tak acuh, sehingga keharmonisan rumah tangga itu kurang begitu sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka lakukanlah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yaitu amalan yang pertama adalah taubatan nasuha. Setelah taubatan nasuha dan istighfar, itu yang pertama. Maka lakukanlah agar supaya kita diberi kemudahan, diberi pintu oleh Allah. Maka saya yakin kalau saudara mau melakukan amalia yang akan saya berikan ini nanti, tidak begitu lama waktu persoalan kita akan diselesaikan oleh Allah. Apabila kita punya utang, akan diberi rezeki oleh Allah yang berlimpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah melakukan sholat 5 waktu. Lakukanlah dengan istiqomah, lakukanlah dengan amalia yang bisa menggetarkan hati kita. Apabila kita ini ingin bersungguh-sungguh, maka lakukanlah kita sholat 5 waktu. Apabila terdengar hayya 'alas shalah, itu adalah perintah panggilan untuk sholat, maka kita segera menuju ke musola atau menuju ke masjid. Lalu terdengar lagi hayya 'alal falah, itu maka kita akan adalah hari diberikan oleh Allah, hari kemenangan. Mau minta apa rezeki, mau minta apa kita bisa melunasi utang anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-solehah, maka kita akan diberikan oleh Allah di tempat ibadah, di tempat sholat tersebut. Itulah sholat 5 waktu, sangat bermanfaat bagi kita. Dan usahakan kalau bisa, kalau pagi setelah waktu sudah duha, sholatlah duha minimal 4 rakaat. Sholat itu insya Allah akan membawa kita diberi keberkahan oleh Allah, diberi rezeki yang oleh Allah tidak kita sangka-sangka. Lalu selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin selama ini kita punya orang tua, namun hanya sekedarnya silaturahim dan tidak ada yang lebih. Berikanlah kepada orang tua kita ini apa yang menjadi kesenangan orang tua kita, kita berikan kepada orang tua. Walaupun kita tidak bisa memberikan uang, rezeki yang lain, maka berikanlah ucapan yang baik kepada orang tua sehingga orang tua tidak sakit hati, orang tua tidak bersedih. Berikan yang terbaik kepada orang tua. Kalau punya rezeki, berikan apa yang dia mau oleh orang tua kita. Insya Allah ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah selalu bersilaturahim kepada orang-orang yang pernah kita menjadi teman, menjadi saudara, keluarga. Mungkin selama ini kita ini putus hubungan silaturahim, maka silakan jalin hubungan lagi, silaturahim kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga. Insya Allah dengan silaturahim ini Allah akan memberikan apa yang kita inginkan.
Selanjutnya adalah membiasakan bersedekah. Bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Bersedekah tidak menunggu kalau kita punya kekayaan yang berlimpah. Maka sedekahlah semampu saudara yang punya. Itulah yang terbaik buat Allah, buat diri kita. Karena kita semua bisa bersedekah dengan uang, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan usaha-usaha yang lain. Kalau kita tidak punya uang, maka dengan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Maka usahakan bersedekahlah setiap hari. Kalau uang, bersedekahlah setiap hari, berjalan ke masjid waktu sholat subuh, membawa uang semampu kita, bisa 1.000 perak, bisa 5.000 perak, bisa 10.000 perak, bisa 50.000, bisa 100.000, tergantung kemampuan diri kita masing-masing. Yang terakhir adalah selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita mensyukuri nikmat Allah. Karena kenapa? Kita apabila mau bersyukur kepada Allah akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama ini kita ini diuji begitu banyak oleh Allah? Karena kita lalai dengan perintah Allah. Kita lupa dengan orang tua kita. Kita tidak mau silaturahim kepada saudara kita. Kita tidak mau bersedekah walaupun kita sudah mampu. Maka amaliyah yang ketujuh ini silakan diamalkan, insya Allah dalam jangka waktu dekat Allah akan memberikan apa yang saudara inginkan. Saya ulang lagi, amaliyah yang ketujuh ini adalah yang pertama adalah taubat, nasuhah, dan istighfar. Yang kedua, melakukan sholat 5 waktu ditambah sholat duha. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, membiasakan bersedekah. Yang keenam, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketujuh, apabila kita ini sudah diberi rezeki oleh Allah, atau mungkin kita ini sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berzakatlah sesuai hitungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila saudara ingin mempunyai masalah yang besar seperti hutang, seperti jodoh, belum diberi jodoh oleh Allah, masalah keluarga, anaknya nakal, masalah narkoba, masalah suami istri selingkuh, dan lain sebagainya, silakan hubungi nomor WA saya. Nanti saya kasih tip cara-caranya, yaitu dengan cara saya ketik lewat WA. Nomornya berapa? Nomornya 0821 0821 43 47 44 33. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini saudara diberi rezeki oleh Allah, diberi kelonggaran, diberi kesehatan, sehingga mampu melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.